ke baginda Rasul, kita mendapat berkahnya di dunia ini, dipermudahkan segala urusan kita, dan mendapat syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Amin amin ya rabbil alamin. Baiklah, di sini akan share ini tentang pertemuan ke-14 ya. Tentang penerapan penulisan hukum. Sebelumnya, sebelum dilanjutkan ini pertemuan ke-14, kira-kira dalam penulisan kemarin, dalam tugasnya juga, itu ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut untuk sementara ini, nanti kalau ada pertanyaan di sesi terakhir kita ada tanya jawab itu. Baiklah, dari penerapan penulisan hukum, kalau kita bagi secara garis besar itu ada 3 topik ya. 3 pokok bahasan maksudnya. Yang pertama topik judul penelitian dan usul penelitian. Itu yang kalau di sistematika usulan penelitian kita gitu ya. Terus kalau kita jabarkan lagi dari 3 nih tadi, kita bagi lagi, itu ada namanya yang pertama bagian awal. Di mana bagian awal itu halaman judul, lembaran logo, halaman pengesahan di sana gitu. Terus kalau bagian yang keduanya bagian isi, di mana bagian isi itu terdiri dari pendahuluan. Ini masuk ke inilah ya, latar belakang nanti ya kan. Terus kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Itu yang dikatakan bagian isi. Terus bagian akhir. Bagian akhir itu seperti literasi kita atau referensi kita, seperti daftar pustaka atau rujukan kita. Kalau ada lampiran, buat lampiran, dan riwayat hidup jika ada riwayat hidup si peneliti ya, kalau mau dibuat situ ya kan, dari biografi dia, dari sekolah formal, informalnya, dari penelitiannya, boleh kalau dibikin di bagian akhir ini. Jadi itu merupakan suatu penulisan ilmiah kita, karya tulis ilmiah, yaitu berupa penelitian kita tentang hukum gitu. Terus yang itu ya, yang tentang penelitian ini. Terus ada yang di sini konsep penelitiannya ini. Kemarin kan ada dibikin suruh buat UASnya, itu hanya kisi-kisi bentuk laporan. Laporan itu lanjutan dari proposal. Laporan bentuknya itu bentuk, kalau esasnya itu skripsi, di mana nanti kita ini melakukan penelitian itu seperti laporan. Setelah kita ini melakukan penelitian, buat laporannya skripsi. Terus terdiri dari surat pernyataan, nota pembimbing, lembaran pengesahan, abstrak dari gambaran dari penelitian kita, kata pengantar, daftar isi, ya, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, ya terdiri dari latar belakang masalah gitu ya. Setelah latar belakang masalah, adanya rumusan masalah, ya. Kemarin sudah dijelaskan juga yang masuk dari latar belakang itu ada beberapa step kita untuk melakukan. Yang pertama kita melihat kasuistiknya seperti apa, jawaban sementara hipotesa kita gitu kan. Itu aja dilanjutkan dari proposal kemarin. Nah, ini bentuk laporan gitu ya. Terus batas rumusan masalah ini atau yang kita teliti, terus sesuai dengan judul, bagaimana akan masalah yang akan kita teliti ini, seperti itu. Terus apa penyebabnya atau kendalanya. Di rumusan masalah ini gunakanlah konsep 5W1H. Dalam artian apa, di mana, siapa, mengapa ya. Jadi kita di sini 2 aja, bagaimana dan apa. Kalau kita bikin laporan nanti jangan bagaimana kedua-duanya, pokok masalah kita minimal 2 ya. Dan bagaimana ini bagaimana gitu. Jangan satu apa umpamanya, apa kendalanya, bagaimana keadaannya, seperti itu. Jadi rumusan bedakanlah 2 antara bagaimana dan apanya gitu. Terus tujuan dan kegunaan penulisan penelitian gitu ya kan. Kalau 2 rumus masalah bikinlah tujuannya ini 2, kegunaannya itu bikin juga 2. Itu biar sinkron dia dalam penulisannya gitu ya. Terus penegasan istilah, dan ada penegasan istilah
itu yang sesuai dengan penegasan istilah tentang judul kita ini tadi. Umpamanya apa? Peran BPD, peran itu apa, BPD itu apa, gitu ya kan. Nah, jadi maksudnya penegasan istilah dari sesuai dengan judulnya kita ini yang kita bikin. Gitu. Terus ada metode penelitian. Nah, metode penelitian jenisnya penelitian apa? Normatif yuridis atau apa? Empiris sosiologis gitu ya. Nah, jadi pendekatannya seperti apa nanti dibikin. Nah, normatif yuridis bagaimana pendekatannya, empiris sosiologis seperti apa gitu. Dan sumber datanya seperti itu juga. Nah, kalau kita penelitian kita empiris sosiologis, kita gejala hukum itu yang kita teliti, kita menggunakan dua data primer dan data sekunder. Di mana data primer itu data pokok yang utama yang akan kita teliti sebab akibat ini gitu hukumnya terjadi gitu ya. Terus ada sekunder itu adalah data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier. Itulah yang dikatakan sumber data yang empiris. Nah, tapi kalau hanya normatif, normatif kita ini apa? Hanya satu data sekunder aja gitu. Data primer tidak ada. Data sekunder aja, data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier gitu. Kita studi pustaka aja yang kita teliti gitu, buku-buku referensi ya kan. Seperti itu. Walaupun kita wawancara nanti di lapangan untuk menguatkan data-data kita yang normatif ini tak jadi persoalan gitu. Nah, seperti itu. Itu jenisnya ya. Kalau di jenis penelitian nanti metode penelitian. Terus teknik pengumpulan data seperti apa? Observasi kan menyebarkan angket ya kan. Nah, terus analisa datanya seperti apa? Setelah udah dapat data dianalisis ya dipisahkan satu-satu gitu ya kan. Ini data yang diwawancara, observasi gitu kan. Ini dari pustaka gitu ya. Jadi itu nanti dibedakan lah nanti gitu ya kan. Terus setelah bab 1 kita udah selesai, terus masuk bab 2. Bab 2 ini tentang landasan teoritis. Di mana landasan teoritis ini kajian sesuai dengan yang akan kita teliti judulnya tadi gitu. Kalau tentang peran ini nanti ya kita bicara tentang lembaga negara hukum, teori kewenangan, teori apa pembagian kekuasaan umpamanya kan. Ya itu landasan teorinya gitu. Terus kalau sudah selesai yang landasan teori, kita masuk ke bab 3, gambaran umum penelitian kita di mana? Umpamanya penelitian kita di Bengkalis. Gambarkanlah Bengkalis. Umpamanya instansi masa instansinya di mana gitu ya kan? Instansinya umpamanya di BPD atau di apa? Di DPRD gitu ya kan? Jadi gambaran lu lokasi daerahnya itu Kabupaten Bengkalis, jumlah penduduknya dan di lokasi tempat penelitian kita ini tadi gitu ya kan. Terus kalau kita ada ya gambaran umum lokasi penelitian, kalau tidak sejarahnya boleh sejarah yang akan kita teliti ini kita ganti gitu ya. Terus masuk ke bab 4 kajian atas rumusan masalah. Kajian atas rumusan ini pembahasan, bab pembahasan maksudnya ya. Bab 4 pembahasan di mana pembahasan dari rumusan masalah di bab 1 ini tadi, umpamanya bagaimana kedudukan BPD tadi atau apa kendalanya BPD. Jadi disinilah bab 4 ini tadi kita kaji gitu. Jadi kalau 2 ya buat aja 2A, bab 5A gitu. Bab 4A gitu maksudnya ya, tentang bagaimana kedudukan BPD. Terus bab 4 5B apa kendalanya. Itu yang kita bikin. Terus kalau dapat kajian kita setelah kajian, kita membuat bab penutup bab 5. Nah, bab penutup itu terdiri dari apa? Dari kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan ini dari pembahasan kita ini tadi. Nah, kalau 2 tadi ya, bikinlah 2 lagi kesimpulan tadi apa bagaimana dan apa nih tadi gitu ya kan. Nah, setelah selesai kesimpulan, kita buat saran. Saran itu merupakan rekomendasi, mau rekomendasi pada pembuat pemangku kepentingan ini kah, legislatif membuat undang-undang ini kah, atau pihak-pihak terkait. Nah, jadi hasil dari saran itu dari kesimpulan yang kita bikinnya tadi gitu. Nah, jadi itulah pembahasan dari 5 ini selesai gitu ya kan. Terus masuk ke daftar rujukan atau daftar pustaka. Daftar pustaka ini terdiri dari buku-buku, mau buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ya, atau kamus, referensinya ini gunakan, ya, website, ya, dibikin nanti di lembaran terakhir daftaran pustaka. Terus kartu pimpinan ini kan konsultasi semuanya kan.
mau konsultasi ke pembimbing. Ini konsep dalam penulisan skripsinya. Terus lampirannya jika ada, kalau tidak ada jangan dilampir lagi gitu. Lampiran ini ya, data-data yang kita dapat dari lapangan ini tidak bisa untuk kita tulis ulang gitu ya kan. Ya kita lampir aja di lembaran terakhir yang itu namanya lampiran gitu. Mungkin ya itu yang jelaskan. Silakan nanti ditanya kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Silakan nanti buat ininya ya. Assalamualaikum. Pak Harum. Tanya lah, Bol. Apa lagi, Bol?